Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Fitri Tanjung Sari, selaku dosen pengampu mata kuliah AI. Jadi kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang sistem rekomendasi biji kopi dengan content-based filtering. Dan kelompok saya ada Michael Jekonia, ada saya sendiri Andika Dwi Rahmawanto, ada Rafael Austin, dan M. Novalaris. Di sini ada latar belakang. Yang pertama yaitu latar belakang sendiri kita ambil dari mana Indonesia adalah produsen kopi global yang sangat penting, di mana pasar kopi specialty domestik menunjukkan pertumbuhan yang sangat kuat, khususnya di daerah-daerah yang udah terkenal ya khususnya. Yang kedua di sini ada kekayaan Indonesia, akan ribuan variat variet kopi untuk unik masing-masing dengan karakteristiknya. Misalnya ada rasa earthy, fruity, spicy, dan metode prosesnya yang banyak juga ada giling bahasa Sumatera. Di sini menjadi tantangan besar bagi pembuatan kopi. Ya, terusnya ada tantangan diperparah oleh keterbatasan pemahaman konsumen, kopi literasi terhadap terminologi teknis specialty coffee yang dimana ini semakin membuat orang-orang pencinta kopi sendiri kebingungan jika ingin mencari eh, kopi-kopi yang memang berdasarkan keinginan mereka, keinginan konsumen tersebut gitu. Jadi urgensinya ini meskipun e-commerce kopi lokal tumbuh pesat, sistem rekomendasi yang tersedia masih terlalu dasar. Konsumen mudah mengharapkan pengalaman digital yang personal dan mudah menggunakan bahasa sehari-hari, bukan istilah teknis kopi. Sistem rekomendasi yang efektif sangat dibutuhkan karena tidak hanya meningkatkan kepuasan konsumen dan penjualan, tetapi juga krusial untuk mendukung banyak roaster kecil dan UMKM kopi, membantu mereka menjangkau pembeli yang tepat dan meningkatkan visibilitas kopi specialty lokal. Lanjutkan. Ya, sekarang kita masuk ke sumber data. Sumber datanya itu didapatkan dari Kaggle melalui open source web bernama Kaggle dan diunduh dalam bentuk CSV atau comma separated values. Bisa dilihat dari gambarnya. Data berjumlah 2095 baris dengan 12 fitur mencakup nama roster, ROS, 3 asal daerah, daerah tercipta, harga, waktu review, dan 3 kalimat review per baris. Lanjut. Untuk algoritma yang kita pakai adalah content based filtering, yaitu metode rekomendasi yang menyarankan item baru kepada user karena item tersebut memiliki fitur yang mirip dengan item yang disukai sebelumnya. Seperti lihat di gambar, ada yang viewed by users dan recommended to users. Jika tetapi dalam program kami, viewed user bahkan akan diubah menjadi preference user, lalu dibandingkan dengan recommended-nya. Lanjut. Lalu ada keunggulannya, user independence and privacy. Berarti eh, datanya itu berasal dari kontennya itu sendiri. Contoh dari kopi adalah rasanya seperti light gitu. Dan ada juga cold start item solution, yaitu tidak butuh banyak rating dari pengguna lain karena lebih dari kontennya seperti apa. Lalu transparansi dan explainability, berarti arah rekomendasinya jelas, seperti item mirip dengan yang yang disukai atau punya fitur yang sama. Lalu ada dynamic adaptation. Sistem bisa menyesuaikan rekomendasi seiring perubahan minat pengguna. Lalu ada library yang akan dipakai yaitu Pandas untuk memproses, manipulasi dan membaca data dalam koma separated value tadi, filenya, dan scikit-learn yaitu library utama untuk fungsi machine learning. Beberapa modul yang dipakai adalah vectorizer untuk mengubah kata-kata menjadi vektor dan Gaussian similarity untuk mengukur evaluasinya. Lanjut. Oke, mungkin di sini akan sedikit lebih diperjelas lagi. Jadi TF-IDF Vectorizer ini memiliki fungsi yaitu mengubah sebuah teks deskripsi, misal flavor notes-nya, menjadi sebuah vektor numerik untuk dianalisis komputer. Prinsipnya itu seperti memberi bobot pada setiap kata. Jadi misalnya bobot tinggi diberikan pada kata yang sering muncul dalam satu deskripsi, tetapi jarang muncul di keseluruhan koleksi. Misal kata unik misalnya rasa leci atau melon atau berry. Terus ada bobot rendah diberikan kepada kata yang umum dan sering muncul. Tujuannya menghasilkan vektor yang akurat mempresentasikan kepentingan deskriptif setiap biji kopi.
Lalu ada quotient similarity, fungsinya itu untuk mengukur tingkat kesamaan antara kedua vektor yang dihasilkan oleh si TF-IDF vectorizer tadi. Prinsipnya mengukur sudut antara dua vektor, nilai nilai mendekati satu, sudut kecil deskripsi dan karakteristik optis sangat mirip. Nilai mendekati nol, sudut besar deskripsi kopi sangat berbeda. Tujuannya itu digunakan untuk merekomendasikan kopi baru yang memiliki karakteristik paling mirip dengan kopi yang yang sudah disukai pengguna. Lalu ada di sini kita akan membahas tahapan penelitian. Ada 5. Tahap pertama itu ada data pre-processing. Jadi ini adalah angka standar di mana kita membersihkan data. Karena kita mengambil data set dari Kaggle, kita akan membersihkan datanya dan mengatasi kalau misal ada data yang hilang dan memastikan semua format teksnya itu udah konsisten. Lalu kedua fitur engineering. Jadi ini maksudnya lebih ke arah inisialisasi di awal, di mana user ini bakal ditanya apakah dia itu masuknya ke yang pemula dalam kopi kah atau yang sudah lumayan expert, karena akan kita bedakan juga kalau pemula itu isinya hanya kata-kata sederhana. Kalau di dataset Kaggle-nya itu mengambil deskripsi satu dan 2 dan juga rows-nya. Sedangkan kalau expert itu deskripsi satu 2 3 origin, rows, dan bisa ditambahkan yang lain yang lebih detail lagi. Lalu di tahap ketiga itu ada model development, karena jadi eh, karena kita punya dua jenis fitur, kita juga melatih dua model jadinya. Yang buat pemula dan expert. Pemula ini kita bilang kayak yang versi sederhananya lah, hanya pakai fitur pemula. Jadi kata-katanya tuh yang simple-simple kayak sweet, chocolate tea, dan lain-lain. Sedangkan yang expert ini sesuai namanya lebih expert, kita akan pasti gimana ya? Seorang user yang sudah memang expert di kopi pasti dia akan lebih mengerti kata-kata yang rumit seperti misal jenis kopinya Geisha atau originnya dari Ethiopia dan lain-lain. Lalu tahap keempat itu pembuatan sistem rekomendasi. Di sini digabung logikanya. Jadi kita membuat fungsi yang ada percabangan. Kalau misalnya dia mulai dengan dia menyebut dirinya adalah pemula, maka dia akan masuk ke vectorizer yang pemula atau yang kayak kamu sederhananya atau yang eh, fitur pemula. Sedangkan kalau yang expert itu bakal masuk ke yang expert. Lalu ada di tahap terakhir ada evaluasi model. Di sini kita akan menguji sistem secara kualitatif. Coba masukin misal suite sebagai pemula dan lihat hasilnya gimana. Terus kalau misalnya originnya dan lain-lain. Sekarang kita akan menampilkan flowchart. Jadi flowchartnya ini kita akan mulai. Lalu seperti yang saya sudah jelaskan tadi, user ini akan mendapat sebuah pilihan apakah dia ahli apa enggak gitu dalam kopi. Kalau misalnya enggak, ya dia langsung masuknya tuh input preferensinya secara sederhana, lalu diproses, dihitung. Lalu di sisi lain, kalau misalnya dia ini udah emang expert, maka input preferensinya itu lebih spesifik, bisa lebih detail. Diproses, dihitung, lalu akhirnya masuk ke gabung. Lalu akan digabungkan hasil dari dua cabang ini, terus diambil skor kemiripannya, lalu diurutin kopinya berdasarkan skor, dan ditampilkan top 10-nya. Lalu programnya akan selesai. Oke, ini ada beberapa referensi dari kita tentunya. Kita ambil dari Google. Yang pertama dari ada Coffee Recommendation Research dari tahun 2020 sampai 2024. Di itu fokusnya pada pemanfaatan teknologi untuk menganalisis ulasan dan fitur kopi demi mengatasi subjektivitas rasa dan menghasilkan rekomendasi yang lebih akurat. Yang di situ ada Coffee Beans Recommendation from Our Water Assistant. Referensi kedua ini eh, memberitahu bahwa studi ini menggunakan machine learning untuk memprediksi preferensi rasa kopi subjektif dan fitur objektif lalu diimplementasikan pada asisten robot. Dan yang terakhir ada machine learning, techniques for coffee klasifikasi, comprehensive review of scientific research. Jurnal ini membahas untuk pengklasifikasian kopi seperti menilai kualitas, identifikasi asal, atau mendeteksi pemalsuan, menjadikannya alat objektif validasi mutu. Kesimpulannya, sistem rekomendasi biji kopi dengan metode content-based collaborative filtering mampu memberikan rekomendasi yang lebih personal dan relevan.
Metode ini menggabungkan analisis karakteristik biji kopi dengan kesamaan preferensi antara pengguna, sehingga sistem dapat menyelesaikan saran produk sesuai minat dan selera pengguna, serta meningkatkan akurasi dan kepuasan dalam pemberian rekomendasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.